Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Susiana. Saya adalah mahasiswi S1 Keperawatan STIKIM, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa edukasi tentang 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Mari kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktunya. Salah satu cara perilaku hidup bersih yang sehat yaitu mencuci tangan. Kenapa? Karena di setiap jari-jari kita ini banyak sekali kuman-kuman yang berkembang biak. Maka dari itu, untuk menghindari penyakit berbahaya, kita harus sering-sering mencuci tangan. Mengapa kita harus mencuci tangan? Ya, sudah yang saya bilang tadi, setiap hari pasti tangan kita banyak menyentuh berbagai macam benda seperti pensil, handphone, buku, pegangan pintu, dan semacamnya. Jadi, benda itu adalah sebagai perantara berbagai kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita. Manfaat mencuci tangan ini yang pertama untuk menghindarkan penularan penyakit melalui tangan, yang kedua untuk menjaga kebersihan diri, yang ketiga untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar, pastinya terbebas dari penyakit, dan yang terakhir supaya tidak menjadi agen penularan bibit penyakit kepada orang lain. Misalnya supaya kita tidak menyebarkan kuman-kuman di tangan kita kepada orang lain, misalnya kepada adik-adik, kepada ibu, ayah. Jadi di sini apakah bahaya tidak mencuci tangan? Yang pertama ada keracunan bakteri Salmonella. Nah, bakteri Salmonella ini adalah bakteri yang gemar sekali, dia ada di pencernaan. Nah, jika Salmonella ini sudah masuk ke dalam pencernaan, ini akan menimbulkan tanda gejala berupa diare, bisa juga mual muntah, terus mengalami pusing, dan bahkan lebih parahnya lagi bisa masuk ke rumah sakit. Lalu yang kedua ada keracunan bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini juga sama seperti Salmonella, dia menyerang sistem pencernaan kita juga. Lalu yang selanjutnya ada resiko tertular flu dan pilek, tertular penyakit infeksi tenggorokan diare, infeksi penyakit hepatitis B, resiko infeksi sigelosis, resiko infeksi botulisme, resiko infeksi amoebiasis, dan resiko radang pernafasan. Lalu, kapan waktu kita untuk mencuci tangan? Yang pertama, sebelum dan setelah makan, itu wajib sekali. Dan yang kedua, ada sebelum dan setelah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah memegang bahan mentah seperti produk ternak dan ikan. Karena di produk-produk tersebut banyak sekali kuman yang masih berkembang biak, dan bahkan nanti jika menyentuh akan berkembang biak juga pada tangan-tangan kita. Jadi kita harus sering-sering mencuci tangan karena kumannya kita nggak tahu kumannya ini bentuknya itu seperti apa, adik-adik. Lalu yang ketiga ada setelah memegang hewan atau kotoran hewan. Nah, ini jelas sekali kalau setelah memegang hewan dan kotoran hewan, kita nggak tahu ya kalau hewan ini dia nanti habis tiduran di mana, ada banyak kutunya. Jadi kita harus benar-benar mencuci tangan setelah memegang hewan. Lalu selanjutnya ada setelah mengusap hidung atau bersin di tangan, itu juga wajib. Yang selanjutnya ada sebelum dan setelah mengiris sesuatu. Selanjutnya ada setelah menangani sampah, pulang bepergian dan setelah bermain, sudah buang air besar dan buang air kecil, itu wajib juga. Dan sebelum dan setelah memegang orang sakit atau orang yang terluka, itu wajib karena supaya kita tidak tertular oleh bakterinya. Yang terakhir ada setelah menggunakan fasilitas umum seperti toilet, warnet, wartel, dan lain-lain.
Nah, di sini saya ingin mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Ini adalah gambarnya. Yang pertama, siapkan sabun maupun antiseptik dan kita mengikuti sesuai gambar. Yang pertama itu kita telapak tangan seperti ini. Lalu yang kedua kita menggosok punggung-punggung tangan seperti ini, di punggung-punggung tangan sebaliknya. Lalu yang ketiga kita menggosok kedua telapak tangan seperti ini, memasukkan sela-sela jari tangan. Begini adik-adik. Nah, lakukan sebaliknya juga ya, di sebelah kanan dan kiri. Lalu yang keempat ada kunci seperti ini adik-adik. Kuncinya seperti ini sampai benar-benar tangan tidak bisa lepas. Lakukan seperti ini. Lalu yang kelima ada putar ibu jari seperti ini adik-adik. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lakukan secara bergantian. Dan yang terakhir ada gosok pada daerah kuku seperti ini. Nah, kita kuncupkan jari-jari kita seperti ini dan gosok perlahan-lahan. Begitupun juga sebaliknya. Nah, selesai sudah edukasi yang sudah saya berikan. Tadi juga sudah saya praktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus sering-sering mencuci tangan kita supaya terbebas dari penyakit. Apalagi kalau sekarang ini lagi saat-saat pandemi seperti ini, adik-adik harus sering-sering mencuci tangan supaya tidak tertular oleh penyakit pandemik seperti ini. Bukan adik-adik aja, jadi orang dewasa juga harus sering-sering mencuci tangannya. Adik-adik juga harus mengajarkan bagaimana cara mencuci yang baik dan benar kepada orang tua kalian. Mungkin segitu aja yang bisa saya beritahu atau edukasikan. Mari kita mencuci tangan demi menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.